Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya sayyidina wa mursyiduna Syekh Ahmad sahibul wafatajil arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Selamat pagi sahabat TKN di Indonesia, Malaysia, Singapura dan seluruh wilayah bagian Indonesia dari Medan, Kalimantan, kemudian Madura ya, dan selamat pagi sahabat-sahabatku yang teman berlatih di Majelis Dzikir Nurul Hikam, adalah teman seperjalanan, dan selamat pagi juga sahabat-sahabat yang sudah hadir dan juga yang insyaallah belum hadir. Semoga semuanya senantiasa berada di dalam keberkahan, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah usahanya. Dengan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita adalah melanjutkan kajian kitab hikam. Ya, adalah hari ini insyaallah adalah merupakan sarah hikam yang kelima ya. Yang mana sarah hikam yang kelima ini adalah sesungguhnya masih berkaitan dengan hukum rezeki ya, dimana kebanyakan dari kita adalah mengejar perkara yang dijamin tapi melalaikan perkara yang disuruh. Maka oleh Syaikhullah dikatakan adalah adalah terjadinya kebutaan mata batin kita, sehingga mana yang harus didahulukan adalah tidak didahulukan, dan mana yang harus ditakuti tidak ditakuti. Dan tadi semua hidup yang singkat yang justru adalah menjadikan karena keyakinan yang ada di dalam dadanya tadi. Maka ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itulah tujuan kita berzikir dalam memindahkan channel. Bersamaan dengan membersihkan cermin kolbu kita adalah keyakinan akan tumbuh kepada Allah tadi sana, dan keyakinan itu akan sekaligus juga membuka penglihatan basyirah dan juga pendengaran batin kita, karena sahabatku adalah alat melihat, alat mendengar, dan bahkan alat bicara, bahkan ilmu juga memiliki dua lapis kan tadi semua. Maka yang segala apa untuk memahami hakikat dunia ini adalah untuk melihat dunia ini adalah dengan basor tadi. Tetapi untuk melihat bagaimana keindahan akhirat tadi adalah kemudian
kebaikan akhirat dan juga kemuliaan akhirat adalah keagungan Allah, adalah bahkan indahnya surga adalah hanya bisa dilihat dengan mata batin tadi. Makanya dalam kitab Sirrul Asrar adalah bagi mereka-mereka para aulia Allah pada saat sudah sampai pada derajat husul pada Allah, maka di alam dunia ini adalah alam yang tidak membahagiakan mereka, seperti orang mabuk ya. Seperti ikan yang berada di atas air yang mana airnya kurang oksigen, cek bahasa Sunama, sesoloyongan kan tadi semua. Karena alamnya sudah tidak lagi sesuai kepada dirinya kan tadi semua. Bahwa bukan lagi keindahan yang dilihat oleh mata bahwa tadi, tetapi pandangannya sudah berpindah kepada pandangan basirah. Maka dunia ini sudah terlihat hitam di matanya semua tadi ya. Inilah kenapa para aulia Allah itu di penghujung perjalanan ruhaninya adalah selalu terus membuat puisi, adalah tadi seolah-olah membuat surat-surat cinta kepada Allah, tentang kerinduannya, tentang kecintaannya kepada Allah kan tadi. Tapi berbeda dengan diri kita yang masih kotor dan pandangannya masih basor, maka pandangan inilah yang menggonjang-ganjing kehidupan kita. Maka diri kita ada bagian yang dohir, ada bagian yang batin. Nah inilah kenapa Syaikhullah dalam kalimah hikam yang kelima ini menyadarkan kembali. Dari mulai awal kalimat yang pertama, jangan menyandar pada amal. Artinya bersandarlah kepada yang yang menyuruh beramal. Dan yang keduanya adalah harus memindahkan channel dari manual ke otomatis kan tadi semua. Karena ada dua muharik dalam diri kita. Yang pertama adalah jasad kita dengan nafsu. Maka jasad kita dengan nafsu, maka otomatis segala gerak tubuh kita ini karena ketertarikan, karena kecintaan, kesukaan kepada apa yang dilihat oleh mata dan dohir ini, dan apa yang didengar oleh telinga dohir ini, dan segala apa yang diinginkan oleh tubuh ini kata di semua tadi. Nah sementara pada saat nanti bagian yang timbullah berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, bahkan sudah ainul yakin pun sebetulnya sudah mulai 50-50 itu tadi, sudah mulai keindahan alam akhirat sudah mulai terlihat tadi. Maka dia sudah mulai memindahkan fokusnya. Yang tadinya yang dia takuti adalah urusan dunia, urusan mangan tadi ya, urusan bagaimana anak bisa sekolah dan lain sebagainya. Dia sudah mulai tenang. Dia sudah mulai menyadari bahwa hidupnya adalah hanya milik Allah semata. Anaknya hanya milik Allah semata. Istrinya adalah segalanya, usahanya, hartanya adalah hanya milik Allah semata. Mulailah dia ada ketenangan di situ. Maka timbullah dari mulai ainul yakin adalah mulailah sampai nanti pada titik hakul yakin kata semua. Bahwa nampaklah pada saat hakul yakin itu, nampaklah alam akhirat itu. Bahkan sudah nampaklah dia mampu musyahadah bahwa alam akhirat itu adalah sehingga dia tiap hari itu kayak mabok di alam dunia ini. Kayak semacam dua alam, di mana alam ini dibatasi dengan barjah tadi. Di antara barjah penyekat yang mana kita tidak bisa nyebrang tadi kan tadi. Makanya barzahun la yabghian kan tadi. Ada dua alam tadi ya, yang mana inilah alam mulki dan sebuah masuk udah alam malakut jabarut lahut tadi semua. Maka bagi orang yang sudah menembus barzahnya ini, sudah tertembus dengan dia, dengan pandangan basirahnya, maka segala keindahan di alam dunia ini menjadi tidak lagi ada keindahannya tadi semua. Inilah selamat pagi Kang Aden ya tadi. Inilah persoalan kita sahabatku. Saya tidak menyalahkan siapapun diri kita, dan saya dialami oleh siapapun termasuk diri saya. Dulu di awal dalam perjuangan kita yang kita takutin adalah urusan dunia ini semuanya. Yang masih bujangan bagaimana takut berumah tangga, yang sudah berumah tangga takut tidak bisa memberikan nafkah, dan setelah kemudian pada saat mereka ternyata aman-aman saja, dan pada saat anak datang mereka pun takut tidak bisa memberikan menjamin makan atau kehidupan yang baik kepada anaknya dan pendidikannya dan sebagainya. Itu adalah sebetulnya hanya pandangan-pandangan yang menipu pada diri kita. Itulah fata morgana. Itulah kabut, itulah halimun. Sebetulnya terlihat ada, padahal sebenarnya tidak ada. Sebenarnya.
inilah kita kenapa harus memindahkan channel tadi ya. Dan kalau Syekh Muhyi itu dari ibadah kepada ubudiyah tadi. Dari ibadah kepada ubudiyah. Inilah channel yang harus dipindahkan oleh kita. Kalau tidak demikian, di dunia ini pun perasaan kita sudah neraka, kata di semua. Dunia ini terasa. Makanya itulah kenapa Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa menalkan dzikir. Nah, dzikir bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah atau hati menyebut Allah Allah tapi tidak memahaminya. Tapi tetap saja tadi tidak akan memindahkan dari ilmu yakin kepada ainul yakin tadi. Bahkan dzikirnya masih menunggu-nunggu nih dampak. Nah, inilah yang karena tidak difahami. Dia hanya tahu Allah itu alif lam lam ha. Dia alif lam lah. Allah itu bukan alif lam lam ha. Tetapi pada saat dituliskan di papan tulis dengan tulisan, maka Allah itulah alif lam lam ha. Tapi hakikat Allah, zat Allah itu bukan alif lam lam ha. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Jadi tidak cukup menyebutkan alif lam lam ha tadi, tapi kita tidak bertemu dengan pemilik nama itu, kata di semua ya sahabatku tadi. Inilah tadi ya. Makanya tidak cukup hanya sebatas pada batasan dzikir, tapi juga harus memahami ilmunya, kata di semua ya. Karena amaliyah yang tidak landasi dengan ilmu tidak akan mengantarkan kita kepada tumbuhnya keyakinan pada diri kita. Dan juga sekaligus ya bahwa zikir yang tidak dibarengi dengan ta'lim akan timbul panas pada diri kita. Ini harus difahami ya, dan itu disampaikan oleh Abu Yadimyati, disampaikan juga banyak ulama ya bahwa makanya kita ini antara ta'lim, dzikir, inilah tadi. Karena ini yang harus difahami ya tadi semua ya tadi. Ini maka di kalimah hikam yang pertama adalah kita tidak boleh bersandar pada amal. Kalimah hikam yang kedua, kita harus tahu diri adalah bahwa kalau memang kita adalah bagiannya adalah asbab, kalau kita bagiannya, kalau sudah asbab jangan ingin berpindah pada tajrid sebelum Allah memindahkan kepada tajrid. Dan orang yang sudah tajrid jangan coba-coba juga ingin berpindah kepada asbab kalau kecuali Allah yang memindahkan. Maka di dunia ini manusia ini tadi makanya tu'dil mulka man tasya wa tu'iju man tasya wa tudillu man tasya biadikal khair. Yang tajrid bisa jadi asbab nanti, yang asbab bisa tajrid. Jadi tadi ya, jadi intinya bahwa bukan asbab atau tajridnya, dimanapun kita berada, selama kita berhasil bersama Allah asbabnya, insya Allah asbab itu pun adalah ibadah pada kita ya. Inilah kalimat yang kedua. Jadi kita harus tahu diri, harus tahu dan hati-hati ya, bahwa tidak boleh bersandal itu bukan berarti kita menjadi kafir jabariyah ya, hati-hati. Makanya kenapa kemarin saya selalu sengaja kitab ini, pengajian ini saya padu antara hikam, syirul asrar dan juga kitab Daqaiqul Akhbar. Karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu adalah dibahas demikian rinci bahwa setiap manusia itu sudah ditetapkan segala ketentuannya oleh Allah. Jodohnya, patinya, rizkinya, bahkan rizkinya, pintu rizkinya. Ada pintu rizki dari petani, ada pintu rizki dari guru, ada pintu rizki dari keterampilan, ada pintu rizki dari menyanyi, ada pintu rizki. Segala apapun sebetulnya adalah sudah ada bagian kita masing-masing. Maka kalau kita mengejar-ngejar pintu rizki orang lain, kita akan lelah sendiri. Makanya kita bisa menyaksikan sahabatku, orang yang sukses di bidang A, pada saat kita kerjakan kita tidak bisa sukses karena bukan bagian kita. Maka rehatkan diri kita. Nah inilah makanya kenapa kalimah yang ketiga ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa sawabikul himami la tahrik kul aswarul aqdar, itu adalah bahwa walaupun sekeras apapun ikhtiar kita, kita tidak bisa menembus dinding takdir Allah. Yang asbab tetap asbab, yang tajrid tetap tajrid. Karena Allah bukan tunduk kepada kita, dalang bukan tunduk kepada wayang, tapi wayanglah yang harus tunduk kepada dalang. Dan dalang sudah membuat aturan sunatullah di alam ini semua tadi. Aturan berhasil dan aturan gagal, kata di semua. Maka kalau begini caranya, sesungguhnya manusia itu sedang menuju kepada kegagalan. Itu ada tadi. Makanya ada mankobah sukses, ada mankobah gagal, kan tadi semua.
Kisah orang-orang yang gagal dan kisah orang-orang yang sukses. Kata semua. Kisah orang yang sukses karena memang sudah berjalan pada sunatullahnya. Dia berada pada jalan yang benar yang dirancang oleh Allah. Inilah jalan keberhasilan tadi. Maka Allah menyebutnya adalah siratal mustaqim, atau ada juga dalam Al-Quran menyebutkan adalah subulas salam. Gabungan jalan-jalan kecil, jalan-jalan keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah. Boleh yang jalan yang besar langsung dengan bimbingan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka orang yang sudah siratal mustaqim adalah kata syirat, adalah kata syarata, artinya menelan, tidak lagi benda yang terhambat di dalam tenggorokan. Karena yang siratal mustaqim itu Allah lah yang membawanya. Allah lah yang mengantarkan kepada tujuannya. Beda dengan jalan subulas salam adalah mengikuti jalan-jalan kecil, jalan-jalan gang. Dimulai jalan yang dicontohkan oleh baginda Rasul, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian oleh para ulama. Itulah ada subulas salam, gabungan jalan-jalan kecil, kan tadi semua merupakan gabungan jalan-jalan keselamatan. Tapi itu pun tidak jelek, kan tadi semua ya. Nah ini, cuma di sana tidak ada jaminan, kan tadi. Kalau siratal mustaqim jaminan, karena Allah langsung tadi yang langsung memindahkan. Makanya dalam kalimat yang ketiga itu adalah kita sekuat apapun kita tidak bisa menembus dinding takdir Allah tadi semua dalam urusan rezeki. Makanya ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud kan sebetulnya tadi ya. Nah di kalimat yang keempat kemarin adalah kita sudah bahas tentang disitulah kenapa Syaikhul berkata ari nafsaka, ari rehatkan, istirahatkan nafsu kita, diri kita, jasad kita. Artinya pindahkanlah, karena jadikanlah muhariknya adalah ruh. Tadi, rehatkan diri. Rehatkan jangan kita ikut campur mengatur urusan yang sudah diatur oleh Dia yang Maha mengetahui segala aturan. Bahkan Dialah yang memiliki undang-undang aturan tadi semua. Nah, kalau kita sudah bersandar dirinya, percayalah kepadanya, karena itulah maka dalam kalimat yang kelima ini sengaja oleh Abah review dulu sedikit supaya kita ini adalah karena Abah sering katakan sebelum kita membahas dalam muqaddimah kitab hikam ini, sesungguhnya kenapa manusia itu nanti bicara ngomong apapun di hikmah sampai ke 200 sekian tadi, kalau tidak gagal memahami 6 hikmah di sini sampai ke nanti doa yang ke-6 adalah bahwa kita juga akan terombang-ambing, bahwa epicentrumnya tetap aja nafsu kita, kata semua ya. Artinya muhariknya tetap aja nafsu kita. Inilah sahabat ya. Maka insya Allah ya hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita untuk memahami kalimat hikam yang kelima ini kita bersandar pada Allah dan juga bersandar kita, semoga baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, memberi bimbingan kepada kita supaya kita lebih memahami yang tadi semua ya. Sahabatku tadi, mari kita sama-sama untuk tawasul sehingga ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baiti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susan ila ruhi ahli silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami' ahli turuq susan ila radhi sultan ahli syahidin Syaikhul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra wa syari Syabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Syekh Ma'arfi Al-Kari wa syari Syari Saqati wa syari Habibil Ajami wa syari Hasan Al-Bashiri wa syari Ja'far As-Sadiq wa syari Yusuf Hamdani wa syari Abi Yajid Bustami wa syari Sabauddin An-Naqsabani ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Khatib Sambasi Ibn Abdul Ghaffar ila hadrati Syekh Talha bin Talabuddin ila hadrati Syekh Abdul Karim bin Karam Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ila hadrati Mukarram Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafadajul Arifin. Khususan ila arwahi jami'i suhadal islami miladina Indonesia misru al-imam ad-da'wah ilallah wa rasulih Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Ja'far As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa ila summa ila arwahi Sunan Sultan Maulana Hasanuddin
wa ibnihi Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain wa budu al-bandanu ila ruhi al-azim al-walihim wa duriyatihim summa ila arwahi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak summa ila arwahi Sunan Pamijahan wa Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Maria Brandata Mama Raden di Manggala Mama Raden Nata Manggala Mama Raden Nur Jahid Mama Raden Nur Alisan Mama Raden Nur Muhammad Mama Raden Muhammad Soleh Mama Raden Muhammad Hanafi Mama Raden Muhammad wa Syekh Nawawi Tanaro wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari wa Susan Yarohi Syekh Naholil Bangkalan Sun Hadrati Syekh Hashim Asy'ari Al-Fatihah Auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan juga marilah kita membacakan musannif kepada 5 ulama yang akan kita pakai rujukannya dan terutama kepada Syaikhullah Susanil Arwahi Syekh Imam Tajuddin Abdul Fadal Al-Abbas Al-Ahmad bin Muhammad Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Athaillah Susanil Arwahi Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Malik bin Ibrahim bin Muhammad bin Malik bin Ibrahim bin Yahya bin Abbad bin Nafari Al-Humairi Ar-Randi Susanil Arwahi Al-Imam Abu Abbas Ahmad bin Isha Al-Burnusi Al-Fasi Susanil Arwahi Al-Imam Syekh Imam Al-Alamah An-Nahrir Al-Fahamah Al-Faqih Al-Usuli An-Nawawi Asy-Syekhul Islam wal Muslimin Abdullah bin Hizazi bin Rahim Asy-Syafi'i Al-Azhari Susanil Arwahi Al-Imam Al-Alamah Al-Musafir Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi bin Husain bin Muhammad Al-Fatihah Auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat semua yang hadir pada pagi hari ini, adapun kalam yang kelima ya bismillahirrahmanirrahim ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun 'ala intimasi al-basyirati minka. Adalah ijtihaduka fima duminalak laka sesungguhnya kesungguhanmu terhadap apa yang sudah dijamin untukmu ya wa takshiruka fima tuliba minka dan kelalaianmu tadi keteledoranmu terhadap apa yang diwajibkan untukmu adalah untuk mendahulukan akhirat daripada dunia adalah kemudian dalilun alan timasi al-basyirati minka adalah itu menunjukkan tandanya bukti adalah butanya pandangan matamu tadi yang Abah sudah bahas di mukadimah. Kita ini cuma 2 ya penglihatan ini, ada basor ada basyirah. Basor ini adalah pandangan, adalah yang mata di atas kepala kita ini. Tugasnya, fungsinya adalah hanya untuk melihat makhluk tadi semua. Makanya di dalam Sarah Hikam dikatakan Abaha sudah mengemenangkan Allah laka kepadamu antanduro untuk melihat segala perkara yang berkaitan dengan makhluk, antanduro melihat sambil ditapakuri, ma kepada segala perkara bil mukawanat yang berkaitan dengan makhluk. Maka melihat makhluk ini kita akan melihat 2 sisi. Maka kalau dilihat dengan basor, dengan mata dohir adalah berarti pengendalinya adalah jasad, syahwat kita. Makanya melihat mobil ada timbul keinginan pada kita. Nggak salah. Tapi karena itu memang sifat jasad. Kita melihat rumah bagus, maka pada saat dilihat oleh basor, maka kita ingin rumah itu. Kita suka dengan rumah itu. Ataupun kalaupun tidak ingin, minimal kita tertarik dengan rumah itu. Kan tadi semua. Itu karena apa? Karena kita memiliki mata basor, kan tadi semua. Nah, inilah penglihatan yang itulah makanya Allah fa'inha la tamal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, bukan buta mata yang ada di kepala ini, tapi adalah buta mata yang dalam dada, kan tadi semua. Jadi kita ini punya 2 pandangan, 2 alam untuk melihat alam dunia, untuk melihat pil mukawanat. Makanya ada kawana, ada mukawana, ada yang
mengadakan, ada yang diadakan kan tadi semua, untuk melihat makhluk dan melihat khalik kan tadi semua. Maka disinilah kita memiliki dua kiblat di dalam diri kita tadi. Maka inilah kemarin Abah sudah menggambarkan, menyontohkan kenapa Allah berfirman innama ya'muru masajidallah, itu di situ. Innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'ammiru masajidallah. Karena tempatnya itu bukan kalau ya'muru berarti masdarnya imarah adalah kepada yang mengendalikan itu, yang harus tersambung itu bagian dalam kan tadi semua, memindahkan channelnya tadi. Dan makanya dari kalimat awal, kalimat pertama, kalimat yang kedua, makanya kemarin kalimat yang keempat, arih nafsaka minat tadbir, adalah rehatkan bagian dirimu untuk mengatur jasadmu ini, jangan lu ngatur tadi. Karena jasad kita ini gerak karena digerakkan yang dalam sebetulnya kan tadi. Berjalannya kaki karena adanya geraknya ruh dari dalam. Makanya kenapa dalam sholat saya muhi membagi antara ibadah, ubudiyah dan ubudah tadi. Itulah kenapa baginda Nabi dalam sebuah hadis dalam berkaitan dengan sholat, kata beliau, man sholla lam ya'rif imamahu la yashihu sholatuhu. Siapa orang yang sholat yang dia tidak kenal kepada imamnya, maka tidak sah sholatnya. Maksud imam di sini siapa yang menggerakkannya. Kalau seandainya dia berhenti di tatanan jasad, berarti imamnya adalah nafsu kan tadi semua. Maka tidak boleh di situ. Maka kita harus menyadari bahwa sesungguhnya badan kita ini adalah hanya wayang. Jadi inilah hanya sarung golok tadi. Sesungguhnya goloknya adalah tersembunyi di bagian dalam kan tadi semua. Muhariknya adalah tadi semua. Karena pada saat ruh itu keluar dari tubuh, ternyata yang tadinya kepala ini penuh dengan keinginan-keinginan, ketakutan-ketakutan, semua hilang. Udah semua tadi. Bahkan matanya masih ada, penglihatannya sudah pergi, telinganya masih ada, pendengarannya sudah pergi, mulutnya masih ada, kalamnya sudah pergi, hidungnya masih ada, napasnya sudah tidak ada. Kakinya masih ada, langkahnya sudah hilang. Inilah tadi. Berarti sesungguhnya jangan jadikan jasad kita ini adalah muharib. Maka disitu dari kalimat hikam yang pertama sampai yang keempat kemarin adalah suruh memindahkan channel. Kan tadi semua. Man sholla lam yarib imamahu la yashihu sholatuhu. Sholat itu bukan berdirinya badan. Maka kalau yang berdiri badan, muharibnya hawa nafsu, pasti sholat itu akan menjadi Allah. Yang merasa yang sholat adalah dia. Yang berdiri dia, yang takbir dia, yang berbaca dia. Makanya habis sholat seolah-olah kayak orang habis nyangkul, dia maksa kepada orang yang nyuruh nyangkul. Hei mas, kamu udah suruh saya nyangkul, cepatan bayar. Kan begitu kan, kita ini sadar nggak sadar kepada Allah itu pada saat kita sudah sholat, sudah tahajud, sudah duha, kita ini menganggap bahwa kita ini kuli kepada Allah kan tadi semua ya sahabat tadi ya. Jadi inilah yang harus kita pahami, yang kita harus bangun kata tadi. Maka kalimah-kalimah hikam ini sebetulnya adalah kita disuruh memindahkan tadi. Termasuk kenapa orang itu ijtihadu kafima duminalaka, dia mengejar perkara yang sudah dijaminnya. Tapi wataksiru kafima tuliba minka, dia melalaikan perkara yang disuruh. Itulah karena dalilun alantimasi al-basyirati minka, karena butanya basyirah kan tadi semua. Tadi. Iya, makanya dia hanya kadang-kadang dia sudah dikir baru sampai ilmu yakin. Makanya orang dikir berapapun gedeknya, tapi kalau seandainya tidak memahami ilmunya adalah dia bagaimana dari ilmu yakin ke ainul yakin adalah untuk, makanya kata Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al yakin, yakin itu bukan percaya. Saya percaya rizki itu di tangan Allah. Allah yang memberikan rizki. Itu bukan yakin kan tadi. Karena yakin itu bukan percaya kan tadi semua ya. Percaya itu makanya iman itu bukan percaya tapi al yakin kan tadi semua. Dan derajat yakinan manusia adalah tadi ilmu yakin, karena keyakinannya digerakkan oleh jasad. Maka gerak oleh jasad ini bisa berhasil bisa tidak. Makanya kita pun kalau mengerjakan sesuatu berhasil nggak ya, sukses nggak kira-kira ini. Itulah tadi karena ilmu yakin itu ada ragu pada di semua. Bahkan saya katakan bahwa keyakinan yang tumbuh dari ilmu itu hampir 70% adalah keraguan. Tadi ya, sama kayak kita mau membaca kitab, puluhan kitab yang kita pegang, ini kata ini kola, kama kola, maka kita goyang tadi semua. Tapi nanti makanya kenapa dikatakan ahli ma'rifat itu sudah tidak butuh dalil kan tadi.
Karena semua dirasakan dengan rasa. Rasa itu tidak butuh dalil. Apa dalilnya? Rasa asin. Ada dalilnya. Tadi. Maka dikatakan apa namanya? La yazuk la ya'rif. Tadi ada. Kalau tidak ada zauqiyah, kamu tidak akan mengenalnya. Kalau tidak kamu mengenalnya, tidak akan ada zauqiyah. Kata dia semua. Makanya apa orang dikit? La ilaha illallah. Karena nggak kenal. Tadi. Karena tidak kenal, bagaimana akan tadi? Oh, paling-paling hanya sebatas olahraga ya lah, ya, itu pun sudah bagus, itu sudah bagus. Karena tidak ada zauqiyah tadi. Intinya adalah zakar yadkur dikron itu ada ketersambungan, ada zauqiyah tadi. Nah, inilah tadi. Karena ada channel di dalam diri kita yang bisa berhubungan dengan Allah. Itulah ruh kita. Maka pindahkanlah channel. Dari kalimat pertama yang keempat itulah tadi kita disuruh. Makanya kalau gagal memahami 6, termasuk nanti bab doa di yang ke-6, maka sebetulnya ngomongin kalimat apapun ke sana itu adalah tadi orang berzikir ingatnya ke situ. Tadi dia masih bingung dengan hukum rezeki, kata tadi semua ya. Padahal di sinilah kita harus sudah merehatkan perkara yang sudah ada di dalam jaminan yang ada dalam ketentuannya tadi. Maka pada seperti sholat tadi, jasad berdiri, tapi sebetulnya yang gerakan ruh kan tadi. Pada saat ruh pergi, bisakah berdiri jasad ini? Enggak. Seluruh wayang itu adalah gerak karena dalang tadi. Pergi ke sawahnya, bisa dikisahkan cepot lagi ke sawah, maka dalang lagi pegang cepot untuk mengantarkan dia ke sawah. Dalang lagi sholat, dalang lagi mendirikan dia untuk melaksanakan sholat tadi semua. Tadi Dasamuka lagi mabok, tadi. Itulah tadi. Dalang juga yang pegang tadi untuk menggerakkan Dasamuka lagi mabok dari segi semua. Inilah ranah-ranah tauhid yang harus kita fahami dengan benar-benar baik kata semua untuk memindahkan dari ilmu. Nah, adapun dzikir nanti adalah untuk tadi untuk membersihkan tadi karena keyakinan itu tumbuh karena pada saat cermin kolbu kita sudah menembuslah tadi ada nur, ada nur, ada nur, ada nur di dalam jasad kita ini. Ada misbah, ada misbah, ada misbah, ada misbah, ada misbah Al-Mahdi, ada misbah Muhammad, ada misbah Nur Muhammad, ada misbah Nurullah. Tadi semua. Inilah tadi. Makanya nanti di penghujungnya adalah kun fayakun. Kalau misbahnya, kalau sudah sampai tembus cahayanya kepada misbah yang paling dalam, hakikat atau inti daripada cahaya itu sendiri, pemilik cahaya itu sendiri, Allahu nurus samawati wal ar, maka segalanya adalah menjadi apa namanya ada dalam kendalinya. Itulah kalimat hikam sahabat yang apa namanya yang ke. Inilah makanya tadi, bukan berapa hektar yang Anda tanami, bukan berapa jam yang Anda kerjakan, ya, bukan berapa bagus yang Anda buat. Tadi masalahnya siapa muhariknya. Nah ini yang harus dipahami, ya, dalam menggapai kehidupan. Maka di dalam kalimat ini maka kita paham surat Al-Ankabut ayat 60. Maka yang pertama adalah rehatkan diri kita, pindahkan channel dari pandangan basor kepada basyirah. Pindahkan channel yang tadinya muhariknya jasad yang dibarengi dengan hawa nafsu, pindahkan muhariknya adalah kepada ruh, karena ruh lah yang pernah bersama Allah, ruh yang sudah mengenal Allah, ruh mengerti hukum rizki yang dimiliki oleh Allah tadi. Hanya ruh lah yang menyampaikan proposal kita kepada dia, karena dia berasal dari dia, kan tadi semua ya tadi. Yaitu sahabat ya tadi. Inilah yang harus kita, makanya wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha. Kemudian dikata Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Beberapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya, kan tadi. Makanan kebutuhannya Allah yang menjamin rizkinya terhadap kamu. Inilah maka ini adalah surat Al-Ankabut 60 ini adalah merupakan jaminan Allah, dan Allah menyebutkannya dabbah. Nah, sementara kita bukan hanya dabah, kita ini adalah manusia yang lebih mulia dari malaikat. Artinya bahwa jaminan kepada kita manusia ini udah luar biasa sebenarnya. Sementara Allah kepada belatung sekalipun, kepada kutu busuk sekalipun sudah menjamin rezekinya. Itu yang disebut rezeki madmun, kata semua. Baru nanti ada rezeki maksum. Rezeki maksum itu adalah membutuhkan makanya membutuhkan ilmu, kan tadi semua ya. Kemudian nanti ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Nah, sebetulnya untuk orang yang belajar berzikir ini ada rezeki mau'ud tadi semua adalah merupakan rezeki karena dilandasi dengan ketakwaan. Maka dalam ayat Toha 122, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha.
perintahkan kepada keluargamu supaya sholat. Kemudian dan sabarlah melaksanakannya. Makanya inilah harus kita fahami. La nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah, tidak menuntut kamu supaya mencari rizki. Aku tidak menuntut kamu cari rizki, kata di semua. Nahnu narzukuka, dan sesungguhnya kamilah yang menjamin rizki. Wal akibatul taqwa, adalah akibat kemenangan. Ada yang terakhir bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya disitulah ada firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tadi semua. Bahkan untuk urusan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kemudian dikatakan Allah juga akan memudahkan tadi urusan kita dengan ketakwaan itu tadi. Inilah sahabatku ya, makanya kenapa inna akramakum indallahi atqakum ya tadi. Jadi dalam surat Toha ini adalah surat menjelaskan kembali Allah setelah surat Al-Ankabut bahwa kata Allah, akulah yang menjamin rezeki tadi semua. Dan Abah kemarin sudah banyak membahas, karena kita di alam dunia ini adalah alam ujian. Sama aja kayak orang di penjara. Di dalam penjara itu dia, makanya kenapa di dunia aja di penjara itu nggak pernah disuruh dia mencari nafkah. Di penjara itu dia hanya melaksanakan kewajibannya, melaksanakan hukumannya sampai dia bisa keluar dari penjara itu, kan tadi semua. Nah itu pun sama, kalau negara pun sudah menjamin orang yang dibui itu, nah Allah juga demikian. Karena alam dunia, makanya dikatakan ad-dunya sijnul mukminin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Haruskah orang yang di penjara juga harus sibuk mencari tadi? Oh kalau gitu harus diam? Enggak juga, karena nanti Allah akan memberikan ma'isyah kepada kita. Benarkan dulu aja arahnya. Nanti akan ada Allah yang mengarahkan yang sudah dibahas oleh Abah dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Setiap orang itu sudah ada bagian rizkinya. Nah karena kita panik, kita keluar dari aturan Allah itu, kata di semua. Jadi orang ngejar-ngejar kerjaan orang tadi. Ya, padahal ada bagian pada dirinya. Makanya lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar, setiap manusia itu sudah punya ma'isyahnya masing-masing. Ada yang jadi tukang cukur, ada yang jadi ini, ada yang jadi direktur, ada yang jadi tukang masak, ada yang jadi model, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi ulama, ada yang jadi hakim, ada yang jadi ahli parfum, ada yang jadi segalanya. Sebetulnya Allah sudah siapkan kan tadi semua. Tadi apalagi kepada seorang muslim ya tadi. Karena semua muslim itu pasti, kenapa dia jadi muslim? Pasti dia itu adalah dari cipratan cahayanya ruh Muhammad tadi semua. Kan tadi kemarin kita dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan kalau yang bukan dari keturunan bahwa semua itu berdasarkan dari nabinya masing-masing ya. Kalau dia bukan keturunan seperti orang umat Nabi Musa, pasti adalah dari cahayanya Nabi Musa. Dikatakan wa khalaqal arwaha umamiha ulail anbiya'i min araqi arwahi anbiyaihim. Dan Allah menciptakan ruh-ruh umat Nabi itu dari keringat ruh Nabi mereka. Maka dikatakan yakni arwaha kulli ummatin khuliqat min araqi ruhi nabiha. Dan maksudnya adalah ruh-ruh setiap umat diciptakan dari keringat ruh nabinya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah diciptakan juga pasti adalah karena kita melihat ruh Nur Muhammad pada saat di alam arwah. Kita jadi umat Nabi Muhammad dan ruh kita pun berasal dari ruh Nabi Muhammad. Kan kemarin kita sudah bahas ruh manusia ini, bahkan ruh para aulia, para anbiya, para rasul, semua berasal dari Nur Muhammad tadi semua. Dari umat tadi. Tetapi umat-umat daripada nabi-nabi termasuk Nabi Musa adalah punya umat, maka umatnya itu dari cipratan ruhnya, kata dari semua. Maka umat Nabi Musa tidak bisa menjadi umat Nabi Muhammad, kata dari semua. Karena dia berasal dari cahaya Musa. Makanya dia nanti akan berbaris umat Nabi Musa yang nanti pada zamannya dia akan membawa bendera tadi semua. Maka yang akan ditanya adalah Nabi Musanya, yang akan ditanya adalah Nabi Isanya, yang akan ditanya adalah Nabi Ibrahimnya. Tetapi umat baginda Nabi Muhammad adalah yang utama yang tadi. Bahkan dia
Ruh dia itu sama dengan ruhnya kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja ruhnya berasal dari Nur Muhammad. Kita pun orang Islam berasal daripada Nur Muhammad. Inilah keutamaan kita. Kita dibandingkan mereka. Orang-orang kafir misalnya kita tadi semua. Karena mereka, kenapa menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Hindu, menjadi Buddha? Karena mereka tidak melihat Nur Muhammad waktu di alam arwah. Nah, termasuk makanya umat Nabi Muhammad di kitab ini dijelaskan pekerjaannya. Semua udah ada pintu rizkinya. Tetapi karena kita panik, akhirnya kadang-kadang kita mengerjakan perkara yang sebetulnya, nah ini tadi ya. Makanya orang yang, aduh bahasa ini kerja kepaksa aja nih. Nah ini tadi. Sebetulnya saya nggak suka tadi ya. Nah ini. Maka di kalam hikmah yang ini kembali lagi Abah biar nggak terlalu melenceng terlalu jauh. Maka Allah menjelaskan kepada kita karena kita ini adalah umat baginda Nabi. Maka tentu undang-undang ini adalah untuk kita kan tadi semua kan tadi. Maka dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa dikerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami dan kami melengkapi bagianmu dengan bagian kami kan tadi semua. Jadi bahasanya kerjakanlah apa yang harus kita kerjakan. Tapi jangan ikut campur mengatur pekerjaan yang sebetulnya sudah ada dalam menjadi tanggung jawabku. Kata negara, hei wahai yang dibui kalian, nggak usah kalian mikirin makan minum semua dijamin oleh penjara tadi semua tadi ya. Tugas kalian bagaimana berbuat baik berakhlak dalam penjara sehingga kalian bisa keluar dari penjara dan mendapatkan kemuliaan. Sama dunia ini penjara bagi kita dan kita adalah sebenarnya Allah sudah jamin selama kita di penjara itu kan tadi. Jamin itu bukan berarti tidak berikhtiar, bukan tidak bekerja. Karena nanti Allah akan berikan ma'isyah pada kita. Ada yang didorong oleh Allah jadi guru umat Nabi Muhammad itu. Tapi kalau sudah jadi guru, jangan jadi yang lain. Kan tadi semua. Karena masing-masing, karena Abah kemarin jelaskan, sudah berada pada tempatnya masing-masing. Kalau tidak demikian, maka kita tidak akan bahagia. Kerja jadi guru, kita ingin jadi yang lain. Tadi ya. Jadi masing-masing adalah melihat rumput tetangga lebih hijau. Inilah menjadikan manusia gagal. Nanti ke ujungnya maka kalimah hikmah ini akan menjadi tidak ada artinya pada saat kita tidak memahami dalam hakikat hukum rizki ini. Maka Allah dalam hadis qudsi berkata, Abdi ati'ni bima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Dikatakan dalam hadis qudsi Allah berfirman, hambaku taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Nah, itu tadi Allah berkata nih, hambaku taatilah perintahku dan jangan memberitahuku kepadaku apa yang baik bagimu. Makanya kenapa para arif billah itu udah nggak ngedoa, banyakannya zikir kan tadi semua. Lihat dalam kitab Risalah Qusairiyah tadi. Ya doa itu baik buat orang, buat makom makom anak-anak kan tadi kan. Makanya anak-anak itu senang minta, mama jajan, mama jajan, mama jajan kan tadi semua. Itulah memang makom anak-anak. Maka dikatakan oleh Tuan Abdul Qadir, kebanyakan manusia ini memiliki penyakit al-gulam an-nafsiyah, nafsu oces hayang nate. Daek ibadah kusabuan hayang surga, daek ibadah karena bidadari dengan kadinya kadinya kan tadi semua. Tadi ya, padahal kita harus ngerti ya. Makanya kenapa surat Yasin ada, ya Muhammad berikanlah kepada mereka iming-iming dan takut-takuti juga gitu kan tadi. Makanya sebetulnya agama itu hanya dua. Bagaimana menjadi khauf, ditakut-takuti, ada dalilnya. Bagaimana menjadi semangat, makanya ada itu hanya reward dan punishment. Agama itu kan dari semua. Tapi bukan itu. Karena sesungguhnya bukan itu tujuannya. Kayak anak-anak aja. Kamu kalau nggak sekolah nanti wah kamu akan nanti jadi tukang beca kamu ini. Nah, itu adalah punishment tadi semua. Atau anak bolos kita marahi. Wah, ini tadi. Kalau kamu tidak sekolah nanti ini tadi. Nah, tapi kemudian pada saat dia ada reward kata dia semua. Nanti kalau kamu dapat lulus ya, nanti emak beliin tas baru, beliin HP baru. Itulah reward kata dia semua. Itulah agama kata dia semua. Antara khauf dan roja. Nah, jangan kita di situ terus karena itu makom anak-anak kata dia semua ya. Makanya Allah katakan, hambaku taatlah semua perintahku ya. Dan jangan memberitahuku kepadaku apa yang baik bagimu. Makanya kata Imam Qusairi, berdikirlah kepada Allah. Karena dikir itu adalah istigholun bil haq. Karena dikir itu kau sibukkan dirimu dengan Allah. Tapi jangan kau justru menyibukkan dengan doa. Karena doa itu adalah kau menyibukkan dirimu dengan keinginan-keinginanmu. Bahkan kau nggak peduli kepada yang kau minta itu.
Walaupun Allah yang nyuruh, yang tadi tentu. Kayak mama lah, kayak kita pada saat kita anak kita baru 2 tahun seneng gitu. Ayo, kamu mau apa? Mau jajan apa? Itu kan tadi. Itu. Kayak, ayo mau jajan apa? Ayo sayang, anak cucu mami, cucu papi, anak mami, anak papi, ayo mau jajan. Nah, itu waktu kecil kita dorong dia suruh jajan. Karena saking sayangnya kita kepadanya, kan tadi. Tapi pada saat dia sudah kuliah, ayo nak kamu jajan. Enggak, malah minta jajan pun dimarahin sama kita. Kamu udah gede, ngapain masih minta jajan? Nah, semua tadi. Ya, ini hukum. Makanya itulah kenapa para arif billah itu adalah lebih mendahulukan zikir daripada doa. Tapi zikir juga bukan hanya menyebutkan alif lam lam ha. Alif lam lam ha hanya menyebutkan api, tapi bukan api yang nggak ketemu panasnya. Karena hanya menyebutkan api, tapi bukan api, hanya tulisan api yang nggak panas kan tadi semua. Allah, alif lam lam ha, tapi bukan Allah tadi. Ya tidak ada. Innamal mu'minuna idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Inilah yang harus kita pahami. Bagaimana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita ini nggak pernah berpisah dengannya. Nah, inilah makanya kenapa ilmu mengenal diri itulah penting kan tadi semua. Karena kalau tidak ada mengenal diri, pada saat kita jadi pejabat, jadilah kita Fir'aun. Pada saat kita punya harta, jadilah Korun. Pada saat kita punya ilmu, jadilah Barsiso. Karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Inilah sahabatku ya. Makanya Allah ingatkan dalam berkaitan dengan hukum rizki ini. Abdi, ati'ni fima amartuka wala tu'allimni fima yuslihuka. Mari katakan, hambaku taatilah semua perintahku. Dan jangan memberitahuku kepada apa yang baik bagimu. Atau jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi hajat kebutuhanmu. Aku lebih tahu tentang apa yang kau butuhkan. Aku tahu apa yang kau inginkan. Makanya wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka, sebetulnya adalah baik menurutku. Boleh jadi kamu suka tapi buruk untukmu. Aku hanya memilihkan yang baik untukmu. Itulah kenapa waktu Abu Yazid Bustami datangi oleh muridnya, ya Syekh, aku berdoa untuk rezekiku ya Syekh. Aku ingin menjadi orang kaya. Ya Syekh, bantulah aku berdoa kepada Allah. Engkau seorang aulia yang usul pada Allah. Bantulah aku ya Syekh untuk mintakan pada Allah. Abu Yazid nangis, wahai anakku, aku tidak berani, aku malu. Aku malu mengingatkan Tuhanku yang maha sempurna dengan rencananya untukmu. Maka guru saya berkata, kalau berdoa itu, makanya pengersa abah lah, ikuti guru itu. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujib. Nggak usah disebutkan lagi. Ya kalau kamu ya Allah berikanlah aku uang 10 juta ya Allah. Padahal pada saat itu kata Allah, aku tadinya mau ngasih 100 juta tadi. Maka dulu guru saya guru lain ya dalam bidang asnaf, Buya Basit di Cicurug tadi. Makanya dia bilang jangan minta kalau mau kendaraan itu jangan sebutkan ya Allah berikanlah aku mobil ras tadi. Ya Allah tadi. Karena bisa jadi kata Allah, aku tadinya mau ngasih Mercy tadi semua. Ya, inilah sahabat ya yang kalau sudah memahami. Makanya tadi gedek aja nggak cukup, ilmunya harus ngerti. Jadi kita harus ngerti mana dahulukan. Karena banyak juga udahlah nggak usah dengan ceramah sekarang tadi. Yang penting gedek manakib. Waduh, inilah kejahilan yang tadi. Tapi kalau kita lihat tadi keyakinannya nggak ada. Kalau kita lihat tadi berkahnya juga nggak ada kan tadi. Juga kesolehan sosialnya juga nggak ada. Nah, inilah tadi ya yang mereka anggap benar tapi hanya bisa dilihat salah oleh orang lain biasanya tadi. Ya inilah ya yang makanya kita ini nggak boleh berhenti belajar ya. Inilah Allah katakan, jangan taatilah perintahku, jangan memberitahuku kepadaku apa yang baik bagimu. Aku tahu yang terbaik untukmu. Nah ini makanya arih nafsaka minat tadbir. Rehatkanlah diri kita. Arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Dari semua tadi. Ya udah, jalankan aja semua. Nanti kalau kita sudah kembali kepada track Allah, ma'isyah pun sudah Allah. Hati-hati.
bukan menyuruh Jabariyah, ya, bukan tadi. Hati-hati menjadi kafir Jabariyah. Saya mau udah diam saja. Ya itu kafir Jabariyah itu kan tadi semua. Ya. Maka kembalikan pada tracknya nanti. Insya Allah nanti maisha itu Allah yang akan berikan. Kan Allah yang menjamin rezekinya. Apalagi kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita Daqaiqul Akhbar ini adalah dijelaskan bagaimana manusia umat Nabi Muhammad itu sesungguhnya sudah punya pekerjaannya masing-masing. Nah, cuma tadi karena kita buta hanya melihat kerjaan orang aja tadi semua. Kita ya yang nelayan ingin jadi petani, yang petani ingin jadi nelayan, yang petani dan nelayan ingin jadi guru ingin jadi anggota dewan. Hai tadi karena tidak pernah diam kepada apa yang sudah dipilihkan oleh Allah. Padahal apa yang dipilihkan oleh Allah di dalamnya ada kemaslahatan, ada keselamatan untuk dunia dan akhirat kita. Nah ini ya. Ini sahabatku. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Khawas berkata, la tatakallaf ma kupita wala tudayyi mastukpita. Dikatakan, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin dicukupi, dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan ditugaskan kepadamu. Inilah tadi ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basyirati minka. Perjuanganmu, kesungguhanmu dalam perkara yang sudah dalam ketetapan adalah kebodohan tadi. Sementara wa takshiruka fima tuliba minka, di samping kau melalaikan teu daek ngagawean tadi. Makanya di dalam sebuah hadis ada dikatakan dalam baginda Nabi berkata yang artinya saja, mengapakah orang-orang mengagungkan orang yang kaya, pemboros dan menghina ahli-ahli ibadat dan mengikuti tuntunan Quran hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dalil ini dibaca tapi dalil yang lain enggak. Tadi padahal begitu banyak dalil yang lain yang punya tugas kepada dia. Dia harus sabar, dia harus berakhlakul karimah, dia harus juhud, dia harus qanaah, dia harus ikhlas tadi. Kalau perintah sholat dikerjain, kalau perintah dikir dikerjain, zakat ya alhamdulillah ya dikit-dikit. Tapi perintah yang lainnya adalah bagaimana kita bersyukur pada nikmat Allah, bagaimana kita sabar dari ujian Allah, bagaimana kita adalah tawadu pada saat memiliki ilmu, bagaimana kita, inilah tadi hal-hal, bagaimana kita qanaah dengan hukum Allah. Jadi ada sifat-sifat mahmudah yang diperintahkan oleh Allah harusnya adalah Allah. Makanya di situ ada takhalli, ada tahalli, ada tajali. Tadi semua ya. Ini sahabat ya, makanya itulah yang Allah Ta'ala, kamu hanya beriman kepada ayat-ayat yang tadi aja. Sholat kamu ngikut sholat. Ini tadi. Begitu Nabi Mi'raj kamu ngikut Mi'raj kan tadi semua. Ya. Ini ya yang paling. Nah, baik. Nah, sekarang Abah akan terakhir biasa. Kalau terakhir itu Abah akan membahas dari pandangan menurut Ar-Randi, menurut Syekh Ar-Randi, menurut Syekh Jaruk, bagaimana pandangan menurut Asy-Syarqawi, bagaimana pandangan menurut Syekh Ibnu Ajibah, dan bagaimana pandangan menurut Syekh Asy-Syarnubi yang apa bahas barusan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ar-Randi, kesungguhanmu dalam mencari rizki yang telah Allah jamin untukmu dan kebodohanmu dalam mengerjakan ibadah atau keteledoranmu dalam mengerjakan ibadah yang disuruh serta ketaatan yang merupakan jalan kebahagiaan akhirat menunjukkan tidak adanya pandangan batin, butanya hati, parahnya kebodohan dan besarnya kelalaian, dan sedikitlah ia menghiraukan orang yang mengingatkannya. Ya, makanya maaf, bukannya saya mengingatkan orang lain, adik saya, kakak saya tadi, tapi makanya saya sering katakan Abah akan terus live tadi ya, jangankan. Tidak mudah mengajak karena yang membuka dan menutup hidayah itu adalah Allah. Bahkan kepada kakak sendiri, adik kita sendiri. Ya. Makanya kenapa dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menangis 3 tahun meminta kepada Allah, pamandanya Abu Thalib beriman kepada Allah, tetap tadi selama Abu Thalib melihat dirinya. Kata Abu Thalib kan dalam kitab-kitab dijelaskan, waduh bagaimana aku tokoh masyarakat, apa kata dunia, apa kata orang. Sementara kami kafir Quraisy ini sudah beriman kepada yang kami imani ratusan tahun. Masa harus tiba-tiba pindah kepada mengimani Muhammad? Nah ini kan persoalan awalnya kan dari semua. Sama aja kayak waktu iblis pada saat dia mengatakan, bagaimana Allah? Kami kan lebih baik. Ana khairun minhu. Itulah yang awal yang menjadikan kehancuran iblis. Terhijablah dia dari kebenaran Allah pada saat dia. Inilah tadi hal sahabat-sahabatku ya tadi.
Makanya inilah apa namanya, nggak usah. Kewajiban kita adalah hanya menyampaikan. Maka ya Muhammad sampaikan. Aku Abah juga hanya menyampaikan. Silahkan mau dengar ataupun tidak. Insya Allah jejak elektronik akan baik. Mudah-mudahan kalaupun saya sudah meninggal, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, saya hanya untuk menasihatin diri saya sendiri. Dan sekarang kenapa ngajinya makin sering? Karena tadi ternyata begitu saya nggak ngaji, lupa lagi. Ini kembali lagi Asep yang jahilnya muncul lagi, kata dari semua. Asep yang malasnya muncul lagi. Maka saya hantam lagi dengan ngaji. Jadi ini apa nama sahabat ya, tidak wajib menonton Abah. Ya silakan mau nonton silakan, nggak pun. Kalaupun nggak ada yang nonton, saya tetap akan live kan tadi semua. Karena saya hanya untuk mengingatkan diri saya, karena adanya teknologi saya akan manfaatkan. Barangkali hari ini tidak ada artinya apa yang saya sampaikan. Barangkali suatu saat nanti ternyata apa yang disampaikan itu ada manfaatnya. Itu saja yang saya. Makanya yang kedua, dikatakan saya Jaruk orang yang menyesal atas sesuatu yang luput, sementara ia kehilangan takwa dalam pencapaian dan lalai terhadap kewajiban sebagai sebab kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan hakiki. Telah sirnalah pandangan batinnya dan telah butalah batinnya. Itu karena ia mengemukakan sesuatu bukan pada mukanya dan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia membalik sesuatu yang tidak patut dibalik, meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya untuk dilaksanakan, dan justru melaksanakan apa yang urusannya telah selesai, yaitu adalah rezeki yang telah dijamin. Tadi ini ada petasan lagi, tetangga lagi apa, ada sunatan tadi semuanya. Kemudian menurut Syekh Asy-Syarqawi, kesungguhanmu terhadap apa yang telah Allah jamin untukmu, yaitu rizki, sebagai karunia dan kebaikan darinya, dan keteladaranmu dalam melakukan zikir, sholat, wirid, serta ragam ketaatan lain yang merupakan jalan menuju Tuhanmu, adalah bukti atas butanya pandangan batinmu, yaitu bukan butanya mata hati. Ya, inilah ya, anu dijamin di udag-udag, yang disuruh nggak dikerjakan. Tadi semua ya, firman Allah untuk mengamalkan A dan mengamalkan B dikerjakan, tapi firman Allah yang lain tidak dikerjakan. Tadi ya. Yang terakhir ya, mungkin kepanjangan ya, menurut Asy-Syarnubi, menurut saya ajibah, apa namanya, dikatakan mencurahkan kesungguhan serta kemampuan dalam mencari rezeki yang telah dibagi, dan berlaku sembrono dan menyia-nyiakan kewajiban yang pasti yang telah diperintahkan, merupakan bukti atas rabunnya pandangan batin yang tak lain adalah mata hati. Ya, dan yang terakhir menurut Syekh Asy-Syarnubi, kesungguhan seorang murid dalam mencapai rezeki yang telah Allah jamin untuknya, dan adalah keteledorannya dalam ibadah yang diperintahkan kepadanya, adalah bukti atas butanya pandangan batin, yakni mata hati atau basyir. Dengan pandangan hati terlihatlah hal-hal spiritual, bagaimana hal-hal yang terlihat apa namanya dengan mata kepala ya. Nah ini sahabat ya, apa namanya, maaf nih, ini itu apa apa namanya, tetangga lagi pada apa lagi ada hitanan ya. Ini saja, mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan, apa yang berkaitan dengan kalam hikmah yang kelima, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi ya. Jadi sekali lagi Abah hanya mengingatkan diri Abah pribadi menggunakan umur ya. Sekarang udah 55. Kemarin 2-3 hari itu 2 teman saya, teman kuliah, apa namanya, dua-duanya pulang kepada Allah kan dari semua ya. Tadi ya, karena begitu termasuk juga dengan apa namanya Kang Haji Didin ya. Pada saat ke Suralaya masih bisa ketemu, tetapi kemudian pulang dari Suralaya beliau sakit, dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut, dan beliau pun akhirnya tadi. Inilah betapa singkatnya kehidupan sahabatku. Maka dari sekarang benarkan arah perjuangan kita. Benarkan arah perjuangan kita. Kalau kita pernah berbuat salah, kita manusia. Yang paling penting itu adalah kembalilah tobat tadi semua. Tidak apa-apa kita berbuat salah, asal Allah memberikan tobat kepada kita. Itu yang paling penting ya. Karena kita ini adalah memang manusia tempat salah tadi semua ya. Tadi semua yang penting kita kembali daripada kesalahan-kesalahan itu. Nah, termasuk yang apa namanya kesalahan yang sangat laten dalam diri kita adalah kita takut urusan rezeki. Padahal itulah tadi yang Abah sering katakan, orang yang di penjara itu
dilarang oleh negara untuk cari rezeki. Tadi udah kamu makannya, minumnya, maaf nya semua dijamin di sini. Cuma wayahna namanya juga di penjara. Namanya di penjara, makan terbatas, tidur terbatas, dan inilah kehidupan kita. Mari katakan oleh baginda Nabi, ad-dunya sijnul mukminin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi kalau kita di penjara, banyak halangan-halangan yang tidak dilarang oleh kita. Ya memang itulah hidup kita berada dalam perintah dan larangan. Tadi semua ya. Baik, mohon maaf atas kekurangan. Semoga tadi ya, Abah doakan kepada semuanya sahabat diberikan rezeki yang luas, diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abah mendoakan semoga para petani diberikan hasil dalam pertaniannya. Semoga para pedagang, petani, nelayan semua, dan juga semua apapun mata pencarian, yang jadi abri, yang jadi polisi, yang jadi guru, yang apapun mata pencarian, Allah berikan mereka semuanya kesehatan, ketenangan, kedamaian, dan rezeki yang besar. Dan Abah juga mendoakan semoga yang sakit dimanapun berada, siapapun dia, dimanapun dia, semoga tadi diberikan kesabaran dalam sakitnya, dan semoga sakitnya adalah menjadikan wasilah diangkatnya segala dosa perdosaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Abah mendoakan kepada sahabat-sahabat yang barangkali yang pernah saya sakiti yang tidak sengaja, ya Allah muliakanlah sahabat-sahabatku yang pernah aku sakiti, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan sekaligus juga saya mendoakan, ya Allah kalau seandainya ada orang yang menjelekkan diriku, yang menyakiti diriku, karena walaupun aku menyadari tidak ada satu orang pun, karena sampai hari ini pun aku tidak pernah merasakan ada manusia yang menyakiti diriku. Tapi kalau seandainya ada dari ucapan mereka, kebencian yang ada pada mereka, walaupun tersembunyi di hati mereka, wallah, demi Allah ya Allah, hari ini juga, detik ini juga, syaah ini juga, maka tidak ada lagi yang memiliki dosa terhadap diriku ini semua ya. Dan siapapun dia tadi ya. Kemudian sahabat yang terakhir, bahwa hari ini adalah Rebo Wekasan tadi ya. Ada yang bertanya kepada Abah mengenai sholatnya. Ya, kalau pengersa Abah pagi ya tadi. Setelah sholat isyraq, istiadah adalah pagi tadi. Bisakah nanti setelah 2? Kalau menurut Abah boleh-boleh saja. Kan tadi semua ya. Tapi ada juga yang bertanya, boleh kan nanti maghrib? Kalau maghrib nanti sudah bukan Rebo Wekasan, udah Kemis. Tadi kan. Maghrib itu dalam, walaupun hari Rabu kan, tapi kalau dalam undang-undang hukum Komariah adalah udah lewat maghrib itu sudah hari ini Rabu, sudah masuk Kemis itu kan tadi semua ya. Jadi saya sarankan yang sholatnya nanti maghrib ya, kalau mau maghrib kemarin kan tadi ya, karena kemarin asar maghrib itu sudah masuk dalam Rabu kan tadi semua, dalam hitungan tahun Komariah kan tadi semua. Tapi kalau nanti habis duha, habis tadi sebelum, artinya sebelum waktu asar, kalau menurut Abah sih insyaallah mudah-mudahan kita laksanakan sholat nafil bala 2 rakaat, di mana setiap rakaat adalah membaca adalah surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas sebanyak 5 kali, dan Falak Binas adalah 1 ya. Ya, kita sama-sama kita belajar mengamalkan, adalah karena kita juga khidmat kepada Guru Agung pengarsa Abah yang sudah mengamalkan, kita ikut mengamalkan. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan luluberan, dan khususnya nih karena baginda Nabi pun sakit di bulan Safar ini ya. Lihat kalau seandainya kita lihat sahabat-sahabat yang kena keracunan adalah di bulan Safar ini. Maka dikatakan adalah bulannya 70.000 bala. Semoga Allah jauhkan segala bala kepada kita semua dan kepada sahabat semua dimanapun Anda berada, baik bala dari manusia, bala dari alam, bala dari apapun, bahkan bala dari diri kita sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim.